Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang internalisasi ataupun penerapan beberapa nilai pada materi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Jurgi Prastio. Saya adalah calon pegawai negeri sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang ditugaskan pada unit kerja seksi 1, yaitu seksi survei dan pemetaan pada kantor pertanahan Kota Banjarmasin. Tugas saya sehari-hari salah satunya adalah melakukan kegiatan survei atau pengukuran bidang tanah, baik rutin maupun pada PTSL. Pada kegiatan survei, seringkali kita bertemu langsung dengan warga ataupun masyarakat sebagai pemohon pengajuan sertifikat bidang tanah. Kita harus menempatkan posisi kita sebagai pelayan publik dari masyarakat dan serta juga mengamalkan nilai-nilai aneka untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kita sebagai pelayan publik wajib untuk selalu menjadi PNS yang akuntabel. Apa itu PNS yang akuntabel? Yaitu salah satunya adalah PNS yang melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya. Seperti apa maksudnya? Nah, kita ambil contoh pada yang telah terjadi pada pekerjaan saya. Seringkali dalam melakukan pengukuran di lapangan, beberapa kali saya mendapati pengukur bidang tanah milik saudara ataupun teman dekat saya. Biasanya mereka meminta saya untuk didahulukan ataupun dipercepat dalam prosesnya. Nah, di sini saya harus dituntut adil, konsisten. Walaupun mereka adalah orang yang saya kenal, tapi segala pekerjaan harus sesuai prosedur. Tidak boleh ada yang namanya mendahulukan berkas agar cepat dengan memotong antrian orang lain. Karena jika kita mendahulukan berkas orang yang kita kenal tersebut, maka berkas yang seharusnya sudah bisa diselesaikan akan terulur waktunya dan membuat semakin lama atau tertunda dalam penyelesaiannya. Kita harus profesional dan selalu konsisten untuk bisa menolak dan mengedepankan perilaku adil dan tidak memihak untuk menjadi PNS yang akuntabel. Selain menjadi PNS yang akuntabel, kita juga secara tidak langsung dapat mengamalkan nilai nasionalisme, yaitu Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengaplikasian atau penerapan sila kedua tersebut adalah kita diharapkan untuk berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Untuk itu, kita harus juga berlaku adil kepada sesama, kepada pemohon, kepada teman, dan kepada orang lain. Adapun juga saat melakukan pengukuran PTSL, kita tetap harus didampingin oleh pemilik tanah, tetangga bidang, dan ketua RT dari bidang yang kita ukur tersebut dari awal proses pengukuran hingga selesai. Seperti yang kita tahu, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau disingkat menjadi PTSL tidak dikenakan biaya atau gratis yang ditanggung oleh pemerintah. Peserta PTSL hanya dibebankan untuk membayar bea perolehan atas tanah dan bangunan atau yang biasa disingkat dengan BPHTB jika terkena. Namun, pada praktiknya seringkali peserta PTSL yang telah diukur bidang tanahnya memberikan kita ucapan terima kasih dalam bentuk verbal dan juga dalam bentuk uang.
Berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindakan tersebut termasuk dalam gratifikasi. Gratifikasi sendiri adalah segala bentuk pemberian, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan juga fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Agar terhindar dari perilaku korupsi, kita harus menolak pemberian terima kasih itu, teman-teman. Karena baik kecil maupun besar, jika kita menerimanya, kita termasuk melakukan tindakan korupsi. Perilaku anti korupsi harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena korupsi adalah tindakan yang buruk dan dapat merusak diri kita sendiri dan juga negara. Mungkin cukup itu, teman-teman, apa yang bisa kita peroleh dalam video kali ini. Semoga poin-poin yang saya sampaikan bisa berguna buat teman-teman semua. Cukup itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.